Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah lebih dari 28 tahun saya menghayati hidup imamat lengkap dengan segala suka dukanya. Satu problem yang saya temukan yang cukup umum di antara umat beriman adalah ketakutan menghadapi hari kematian. Problem ini tidak hanya melekat pada orang-orang awam, tetapi juga saya temukan pada kalangan biarawan-biarawati, imam, bahkan uskup yang berada di saat-saat menjelang ajalnya. Tentu saja ketakutan itu wajar sebagai manusia, karena dengan kematian kita meninggalkan alam hidup yang begitu familiar dan masuk ke dalam satu teritori yang sama sekali tidak kita ketahui. Namun jika dilihat dari kacamata iman, kematian sesungguhnya merupakan gerbang menuju pertemuan dengan Tuhan yang telah menjanjikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita mengimani Kristus, tetapi sangat sedikit dari antara kita memiliki pengalaman pertemuan dengan Kristus secara mistik. Kebanyakan dari antara kita mengalami Kristus melalui pengalaman sehari-hari. Karena itu, kematian merupakan kesempatan emas kita bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita tersebut. Mengapa kita takut menghadapi kematian? Mungkin dengan gampang kita berbicara tentang hal ini, tetapi ketakutan terhadap kematian merupakan satu fakta nyata, fakta yang menghantui begitu banyak orang. Maka sebagai orang beriman, kita perlu membicarakannya dengan baik, sehingga walaupun kematian itu tetap ada dan mengganggu kita, kita memiliki kesiapan batin yang baik untuk menghadapinya. Bahkan dengan itu, kita mungkin bisa menolong sesama manusia yang juga menghadapi problema serupa. Ilustrasi ini saya angkat untuk menghantar kita memulai refleksi dalam episode ke-80 dalam rumpun tema mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Untuk itu, kita akan memulai dengan membaca Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara, perintah untuk saling mengasihi merupakan satu ajaran sentral di dalam seluruh pelayanan Yesus. Perintah itu harus diwujudkan tidak semata-mata untuk orang-orang yang kita sukai di seputar diri kita, tetapi juga bagi orang-orang yang membenci kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian perintah Yesus. Maka mengasihi itu bukan lagi sebuah pilihan bebas dari pribadi masing-masing, melainkan sebuah perintah yang harus dijalankan oleh semua orang yang percaya kepada Kristus. Murid Kristus yang tidak mengasihi sesama tidak layak menyebut diri sebagai murid Kristus. Ia harus memotivasi diri
untuk mengasihi sesama dengan cara yang mungkin. Jika itu masih belum mampu dia jalankan, dia harus belajar untuk memurnikan dirinya, agar sekali waktu ia sampai pada taraf mengasihi sesama, termasuk musuh-musuhnya, dengan kasih yang tulus yang membawa sukacita, damai, dan keselamatan. Mengapa perintah mengasihi itu begitu sentral di dalam upaya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kembali Kristus yang kedua kalinya? Sebagaimana yang dikatakan oleh Kristus, semua murid Kristus akan menghadapi masa-masa pergolakan karena ia akan dilawan oleh dunia yang merasa terganggu oleh ajaran-ajaran iman yang membawa pembaharuan. Perlawanan-perlawanan ini akan menempatkan para murid Kristus dalam situasi yang tidak menguntungkan. Penderitaan akan menjadi santapan sehari-hari, ditertawakan, dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Sebagai manusia, tentu saja kita perlu mempertahankan nyawa kita yang begitu berharga karena itu adalah karunia Tuhan. Namun ketika kita harus tampil sebagai pembela iman dalam rumpun kemartiran, kita mesti memiliki motivasi yang baik dan dilandaskan pada satu keyakinan kokoh bahwa cinta yang diberikan kepada Kristus tidak akan sia-sia, melainkan membawa buah-buah keselamatan dan peneguhan bagi seluruh gereja kudus. Maka sesungguhnya cara yang paling baik untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua adalah memperkokoh cinta Kristiani sejati yang diungkapkan tanpa syarat, yang menjadi gambaran Kristus mencintai umatnya, yang memberi kesaksian tentang keselamatan yang lahir dari tumpahan darah Kristus yang mengorbankan diri di salib. Kita semua adalah umat beriman yang penuh dengan kelemahan. Namun melalui proses peneguhan diri yang terus-menerus, setiap orang beriman sanggup mencapai tahapan cinta tersebut. Dan ketika kita mencapai tahapan cinta itu, kita memperoleh pembebasan sejati, karena hati kita sepenuhnya terarah kepada Tuhan, terbebas dari kelekatan-kelekatan duniawi, dan siap untuk menyambut Dia yang menghakimi kita. Keterlibatan kita di dalam doa di depan sakramen Maha Kudus merupakan satu proses yang baik untuk memurnikan motivasi iman kita di hadapan Tuhan. Iman itu perlu terus-menerus dijernihkan. Tidak semua kita mengalami pengalaman-pengalaman mistik seperti Santa Teresia dari Avila, atau Santo Yohanes dari Salib, atau Santa Faustina, Padre Pio, dan sebagainya. Kita adalah manusia-manusia biasa yang menimba pengalaman iman dari keseharian, dari kebaikan-kebaikan yang kita terima, dari keindahan alam yang memberi sukacita bagi kita, melalui komitmen-komitmen pelayanan yang memberikan harapan bagi sesama. Disitulah kita semua menunjukkan kualitas diri kita. Namun kualitas diri saja tidak cukup untuk memberi peneguhan kita dalam menghadapi masa-masa sulit. Kualitas diri harus dipadukan dengan motivasi dasariah yang diberikan Kristus sendiri, bahwa ketika Ia ditinggikan pada salib, semua bangsa akan tertarik kepadanya. Dengan kata lain, jika kita setia memikul salib kita, terdorong oleh cinta kepada Kristus, besar kemungkinan kita sanggup menghantar orang untuk melihat kebenaran di dalam nama Kristus. Karena itu, saudara-saudara, jadikanlah saat-saat hening adorasi sebagai sebuah cara untuk memotivasi diri, meneguhkan iman yang telah dianugerahkan Tuhan, meneguhkan harapan yang memberi kita kehidupan, memperkokoh cinta sejati di dalam hati kita. Sehingga ketika Tuhan menuntut korban diri kita menjelang kedatangannya yang kedua, dengan sukarela kita siap untuk menghadapinya,
walaupun itu berarti salib kehidupan begitu nyata di depan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi perintah kepada para murid-Mu untuk saling mengasihi. Tegaskanlah perintah itu kepada kami hari ini, sehingga oleh kesadaran baru yang Kau beri, kami pun siap memikul salib kami atas dasar cinta yang tulus untuk menyambut kedatangan-Mu kembali. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.